Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu sadaqa rasulih. Allahumma hamdan. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga keistiqomahan di dalam ibadah masih tertancap di dalam dada kita, dan mudah-mudahan bisa membawa kita ke husnul khotimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak bersalawat kepadanya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatabayyanu anna al-muslim indama qala la ilaha illallah fa ka'annahu qala la mutma'anna ilaihi illallah. Dijelaskan bahwasannya ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya pada hakikatnya dia sedang mengatakan la mutma'anna illallah. Tidak ada penenang di dalam kehidupan melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ketenangan sesuatu yang dikejar oleh manusia. Apapun yang dicari orang akan lebih banyak terhubung dengan persoalan ketenangan hidup. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberi resep di dalam ucapan sehari-hari kita, jika kita tahu makna yang terkandung di dalamnya, bahwa ucapan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, kalimat ilah ini salah satu maknanya adalah al-mutma'anna ilaihi, tempat mendatangkan ketenangan. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya kita itu sedang menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, penenang hanya Engkau. Tidak ada ketenangan bagi diri seseorang kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang sekalian, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Rabbul Alamin, ketika memerintahkan hambanya agar selalu beribadah kepadanya, itu Allah memberikan dua jaminan. Yang pertama, at'amahum min ju' wa amanahum
Negara menjadi baik kalau masyarakatnya tidak lapar dan nyaman. Allah sendiri memberi jaminan seperti itu. Falyabudu Rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada penguasa pemilik Ka'bah, pemilik rumah ini Ka'bah, karena dialah at'amahum min ju', dia yang telah memberikan makanan sehingga kita tidak lapar, wa amanahum min khauf, dan menghilangkan dari rasa takut. Bapak-bapak yang rahimahullah, jadi prinsip dasar dalam kehidupan manusia itu sebenarnya hanya inti pokoknya hanya di dua ini. Kalau ini bisa kita raih di dalam kehidupan, maka kenyamanan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu penafsiran, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, itu dilarikan ke ini. Di dunia kita mendapatkan kenyamanan hidup, di akhirat kita mendapatkan kenyamanan hidup. Tidak cukup. Ketika ini dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenyamanan hidup dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dicabut. Apapun dalilnya. Karena manusia itu khuliqa halu'a. Manusia itu pandai berdalil, tapi dia kadang tidak paham hakikat. Karena pemilik hakikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak yang rahimahumullah, mari kita coba untuk berbelok-belok. Surat An-Nasr, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Antara nasrullah dan fathah, di tengah ini ada sunatullah. Kalau akal manusia sebenarnya cukup idza ja'al fathu, apabila telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah SAW, otomatis kepada kita, bahwa nasrullah itu mutlak, ya hanya Allah yang punya. Ya. Jadi seakan-akan logika kita mengajarkan 23 tahun Rasulullah SAW jungkel balik di dalam dakwahnya. Itu diingatkan oleh Allah, kemenangan itu karena pertolonganku. Kemenangan itu karena pertolongan. Maka bapak-bapak, wa man nasru illa min indillah, tidak ada kemenangan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya ini yang memotivasi kita, karena ending hidup itu kemenangan umat Islam,
bukan kekalahan. Ending hidup itu kemenangan umat Islam. Itu nas dari Al-Quran bahwa Allah akan memenangkan hamba-hambanya yang beriman. Jadi ketika kita punya pemahaman bahwa kayaknya berat kita menuju kemenangan, itu sebenarnya sebuah keputusasaan. Keputusasaan hidup. Apalagi kalau kita kaitkan di Indonesia. Para ulama-ulama kita di masa yang seletik dengan Soekarno itu juga geleng-geleng kepala berhadapan dengan Soekarno. Seakan-akan juga jalan buntu. Ulama-ulama yang masa dengan Soeharto juga sama. Dan seterusnya sangat mungkin sampai hari ini. Kita juga berhadapan dengan situasi di mana seakan-akan jalan itu buntu. Tapi itu hanya pikiran orang-orang yang tidak memahami ending dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan periodisasi umat Islam sendiri saja itu berakhir dengan kemenangan umat Islam. Tsumma takunu khilafatun ala nahjin nubuwah tsumma sakata. Kemudian nanti akan muncul ulang setelah 4 periode kekhilafatan di atas konsep kenabian, kemudian Nabi diam. Ya, jadi PR kita Bapak Ibu sekalian agar kita ini ikut berkontribusi di dalam keislaman kita di masa kita ini, itu memahami bahwa antara Nasrullah dan Al-Fatah di situ ada sunatullah yang harus berjalan, yaitu inna ma'al usri yusra. Man raghiba anit takbirillah ubtuliya bitahbibi hikmati khalqika dan wajib jamsiyah. Barang siapa yang tidak mau berlelah-lelah untuk Allah, maka Allah akan menganggap orang itu lelah pada manusia. Sunatullah harus jalan. Karena itu mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kita berada di atas sunnah Rasulullah, karena di situ sunatullahnya. Jadi sunatullah itu sunnah Rasul. Artinya apa? Sunatullah itu ya apa yang diperjalankan oleh Allah kepada Rasul. Kalau kita menggunakan Muji'ah atau Qadariyah, kita cukup mengatakan ya mungkin Rasulullah diturun Gusti Allah. Ya Pak. Tidak mungkin Rasulullah ditolong oleh Allah. Tapi sunatullah kehidupannya, Rasulullah harus dilempari kotoran mentah. Rasulullah harus dibanyak. Rasulullah harus menerapkan kekuatan yang luar biasa. Berangkat dari 313, 1000, 3000, 4000, 10.000 sampai Fathul Makkah 10.000. Itu sunatullahnya yang harus dijalani di dalam kehidupan. Nah, Bapak-bapak rahimahullah, adalah yang membuat kelompok kita ya, suasana-suasana yang kita hadapi hari ini.
istiqomahnya luar biasa. Sehingga kita kayak buntu, kayak tidak ada jalan, berhadapan dengan polisi semua apalagi sekarang dibantu oleh TNI, tambah beliau. Jadi kita kadang menghadapi persoalan-persoalan yang seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa menghadapi mereka dengan baik, dan ini dibuktikan oleh Habib Rizik kan, dihadapi dengan bagus begitu cara menghadapinya. Dia menunjukkan sebagai seorang sejarawan sejati, sehingga pembenci Islam pun juga bingung menghadapinya. Ya. Beliau maju terus, apapun yang terjadi tidak pernah mundur. Ini yang paling mahal buat saya. Ini sebuah kesabaran yang tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomahnya dalam perjuangan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian ketenangan dalam menghadapi semua persoalan ini diberikan oleh Allah, mari kita hindari menyerahkan urusan kehidupan kita, bersandar dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Said Hawa di satu tulisannya, beliau di tulisan ini maksud saya, dalam kitab ini beliau langsung mencantumkan pembatal syahadat nomor wahid itu, al-i'timad wa tawakkal ala ghairillah, bersandar dan bertawakal kepada selain Allah. Karena kita sudah mengikrarkan bahwa ketenangan hidup itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim tidak boleh mencari ketenangan hidup kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah saya angkat di kajian ini. Kalau sekelas Rasulullah dan para sahabat, mosok ya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok saya katakan tanah lambung. Tapi surat At-Taubah ayat 25 menjadi saksi bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah merasa tenang, pernah merasa tenang, disebabkan karena memberangkatkan 10.000 pasukan di medan Hunain yang didorong oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya. 313 lawannya 1.000 menang, 1.000 birit, 300 yang dikebosi oleh munafikin sehingga 3.700 di perang Uhud kalah pertama, tapi kemudian menang. Perang Ondam, perang sekian pertempuran di medan perang, jumlah pasukan kaum muslimin tidak pernah banyak. Kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berangkat perang Hunain, karena jumlah pasukan umat Islam ini puluhan ribu, maka umat Islam nyaman berangkatnya itu. Mungkin kalau bosok dengan sami itu jadi PD, ya, jadi makan itu mau PD, tapi PD-nya ini mendatangkan murka Allah, sehingga Allah menegur di surat At-Taubah. Loh, kita bisa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Jadi ibrah gambaran itu melihat keumuman ayat, bukan kekhususan sebab. Sama
hidupnya sudah didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suasana yang menyusahkan beliaunya. Ya mungkin kita bisa dalil karena Rasulullah sudah tahu surga dan neraka, kita mungkin belum. Sehingga Nabi itu menghadapi masalah apa saja urusan dunia ini, beliau tidak akan pernah susah, karena beliau sudah ngerti ending saya nanti. Tapi minimal sekian persen kan kita harus bisa mengambil ibrah dan contoh untuk hidup kita. Mari kita belajar dari Prakunen. Jadi sahabat ini pede, jadi mau nyaman, oke menang di bakal itu. Karena pertempuran jumlah kecil menang terus. Sehingga Allah mengatakan, laqad nasarakumullah bi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan yang banyak pada pertempuran-pertempuran kalian. Wa yauma Hunain, kata Allah, ingatlah dikala perang Hunain. Qad ajabatkum kasratukum, kalian telah menjadi takjub dengan jumlah pasukan yang besar. Walan tughni ankum minallahi syai'a, ternyata jumlahmu yang banyak itu tidak memberi manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa dhaqat bikumul ardh, dan dadamu terasa sesak, bumi terasa sesak dada. Jadi ini satu nasihat oleh biar dimuliakan, bahwa seorang muslim itu seharusnya mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidup itu sudah mi'raj setiap hari itu harusnya memang udah nyaman. Ya, udah nyaman. Yang membuat tidak nyaman itu karena memang kita tidak bisa mensikapi kehidupan. Ya. Memang susah. Saya mengaku susah. Karena yang bisa melakukan bahasa saya orang gila. Sidik-sidik, Allah sidik-sidik, anak raiso bayar sekolah, yo orang bayar sekolah. Napa sakit tak? Napa sakit tak? Rasa bayar sekolah lah, apa? Lah ini memang nggak bisa tenang mau mau remulikan. Percuma kita remulikan. Saya agak tertarik dengan ceritanya Gus Bahaya yang bagi saya agak sedikit lucu ya. Tapi bahasa beliau menggunakan istilah kiai, tapi yang saya baca riwayatnya bukan kiai ya. Tapi seorang ulama yang diundang tetangga ya. Kemudian beliau hadir. Setelah hadir ya, ternyata yang punya rumah ngomong, mungkin sore pak acaranya, nanti sore acara. Setelah datang sore, ya, ternyata besok acaranya. Ya, acaranya jing-jing pak. Kemudian besoknya pagi datang, bilang sore lagi. Ya, bilang sore lagi. Nah, setelah sore datang, kok tanpa ada perubahan di wajahnya, jengkel ya anda. Maka yang undang ini nanya, kok jenengan tidak jengkel, jenengan ada beban sama sekali. Apa jawabannya? Dia mengatakan, Gus Bahadir tadi, lagu lebih didikte Gusti Allah atau dikte. Itu bahasa. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jawab. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi saya kamu undang, ya udah, kata kamu undang saya, kamu tangga saya, tak ajennya aku teko. Jebule undangnya sesuk ya sesuk saya teko. Jebule sore ya sore. Karena yang mendorong saya mensikapi kamu seperti ini ya perintah Nabi ini.
Gitu nek panjenengan sipo iso lakoni ngoten. Mulane nek basa wong edan, iku iso lakoni wong edan kok. Seandainya kamu ngerjain saya 10 kali, maka pahala saya 10 kali. Karena saya berangkatnya bukan sekedar menghadiri undangan tetangga, tapi saya memuliakan tetangga. Maka dia mengatakan seorang mukmin itu hidupnya dididik Allah dan Rasulnya, dan dia tidak dididik suasana kanan kiri. Lah kalau hidup seperti itu ya pasti nyaman, Pak. Ya, nggak mungkin nggak nyaman. Dia akan santai hadapi situasi apapun. Saya punya tetangga timur jalan, dipisah aspal gitu. Ini udah jam 2 ini mulai tentang ngomong, nggak ada kenal pote nggak tadi kok. Sekali dia, 2 kali dia, timbang saya ngerasani dan jengkel. Ya saya datangi, pas sampai di pintu. Saya rangkul, Mas kamu kan gitu, ya diganti kenapa? Mereka dengan dia campur terus. Pun pada apa-apa, buktinya ya langsung sesudah diganti. Diganti. Ini pomora diganti. Jangan-jangan ya, saya menggunakan tangan bukan menggunakan lisan, karena saya punya keberanian. Jadi jangan menjadi beban yang penting. Dan ketika kita sopan, ketika kita semangat, ketika kita tidak sombong, ternyata juga orang segan juga. Nah, bapak-bapak yang sekalian, kita tambahkan sedikit. Allah memerintahkan kita, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kepada Allah kalian bertawakal jika kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Kata Syekh Said Khawaat, kata-kata tawakal itu mengandung 2 perintah. Kata-kata tawakal itu mengandung 2 perintah. Perintah yang pertama, Allah perintahkan umat Islam untuk menghadapi musuhnya. Tetapi Allah juga perintahkan bahwa kemenangan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sunatullah ini tetap dijalani. Kalau Anda berhadapan dengan musuh, maka musuh jangan dibiarkan, harus dihadapi sekemampuan kita masing-masing. Saya melihat kelebihan Habib Rizik di sini itu, Pak. Ya, pembenci beliau dihadapi dengan luar biasa. Ya, dihadapi dengan luar biasa. Dihadapi yang penting. Jangan dihindari, dihadapi. Karena dengan dihadapi kita akan memiliki pengalaman dalam berhadapan dengan orang. Ya, tapi dulu bukan jangan tidak. Kemudian setelah kita hadapi, kita serahkan endingnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam tidak mengajarkan kita lupa. Tidak ada istilah lupa. Kita sakit, wajib hukumnya berikhtiar untuk sembuh. Tapi juga wajib hukumnya mengatakan penyembuh itu. Jadi begitu. Tidak boleh kita ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kita harus berusaha, kita harus bekerja. Apa sih fungsinya kerja itu? Untuk menyambut takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan
rezeki kepada kita dalam waktu yang cepat, insya Allah akan memberikannya di waktu yang tepat. Ya. Jadi kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita di waktu yang cepat, itu bukan kalimat kita. Ya Allah, Mas Bebe, aku bayar. Ya Allah, anak saya mau kuliah. Ya Allah, ya. Pokoknya kabul gitu. Lalu gimana? Apa yang kita inginkan cepat dikabulkan oleh Allah, ditunda itu. Sangat mungkin Allah ingin memberikannya di waktu yang tepat. Ya. Maka tidak usah curiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngapunten, saya juga hanya cerita. Maka saya ada satu cerita yang ini cerita bukan aku, Pak, aku ditiru. Ya, aku ditiru. Jadi saya punya pengalaman hidupnya. Saya itu dakwah sejak muda. Lulus pesantren, kira-kira kuliah semester 5, saya diminta ngisi di Kerawang, Jawa Barat. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Tapi di tengah perjalanan dakwah itu, saya kadang tergoda oleh setan, Pak. Apa sebab? Lara ditransporti, Pak. Nek daerah Solo ora apa-apa. Saya juga orang yang hidup saya pas-pasan dia. Ya, sepeda motor aja saya tidak punya waktu muda itu. Tapi saya berangkat Solo, Kerawang, Solo, Kerawang. Setiap diundang kadang-kadang maju mundur, maka tora. Alhamdulillah belum pernah tidak berangkat. 20 tahun saya. 20 tahun. Tapi tergoda itu ketika mau berangkat itu, ya Allah, beratnya harus nyari. Karena pada waktu mau betul-betul berat, saya nyari uang sekedar untuk beli tiket PP itu berat. Jika saya nekat berangkat sudah 20 tahun kurang lebih. Tahu-tahu anak saya lulus pondok pesantren. Kemudian si Ewan yang Kerawang ini, anaknya saya sekolahkan di Yaman. Saya bilang, bisa nggak proseskan anak saya biar sekolah di Yaman? Tak bantu, saya dibantu. Akhirnya anak saya sekolah di Yaman. Setelah anak saya sekolah di Yaman, adiknya ditarik 3. Jadi di Yaman semuanya. Kemudian sekarang kerja di Saudi, ada yang jadi kepala di Semarang, Mahat Tahbib, yang 2 masih di Yaman. Saya baru, ya Allah, manusia itu kan pilih, Pak. Jadi ini satu pengalaman hidup. Jadi belum tentu apa yang kita minta itu tidak dikabulkan oleh Allah. Allah itu mengabulkan, kadang-kadang memberinya di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Maka tidak usah mencurigai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya lagi? Semakin lama kita berikhtiar, umpamanya sakit, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari ikhtiar kita itu. Berarti hasilnya mati, husnul khotimah kalau itu sakit. Lah setan ini kadang-kadang yang merusak. Bahasanya husnul khotimah, tapi setan mengatakan loh, mati toh, mati toh. Nah, itu yang problem, Pak. Sama dengan seorang bapak umur 84 tahun. Pegang pacul, berangkat ke sawah. Setiap ke sawah itu saya ingatkan, Mbah, pun sepuh, ampun kesel-kesel. Kenapa jawabannya, Pak? Tak, jadinya jenengan ini pahala. Oh, gini balas saya bilang, balas. Ya. Subhanallah, beliau mati macul ke sawah. Ya.
Ya saya bilang untuk khotimah, anaknya simbang kayak berai kok. Pun mulai yang kesel-kesel tapi nekat mulai gak jadi waktu itu. Salah paham. Lu mau mati di mana pun gak ada problem. Yang penting husnul khotimah. Kalau dia niatannya untuk mengisi waktu dalam rangka ibadat, umur 84 tahun dia masih mandul insya-Allah. Daerah Pakistan, tangan aja, tidak ada problem. Begitu pula dalam hidup ini kita tidak perlu bingung. Sakit itu bukan penyebab mati. Sakit itu bukan penyebab mati. Penyebab mati itu jatah. Penyebab mati itu jatah, bukan sakit. Makanya kalau kita sakit, gak usah mikir mati, mikir mari. Kita kalau sakit, pikiran kita mari, jangan mati. Wah kita mati ya aku. Jangan. Orang sakit itu mikirnya mati. Karena apa? Ibadah dia itu. Ibadah dia itu mikir sembuh. Sehingga yang ada ya dari bismillah saya mendapat pelajaran dari almarhum Ustadz Badrul Tamam. Tadi kenapa? Saya setiap milih beliau Karang Pandan itu, warna aku yakin kan, wes aku mari ini bang orangnya. Lah rasanya tak, lah aku dunga tuh sampai ini kayak, besok mari ini di bang mati ini. Ini banyak mahal Pak, optimisme seperti ini. Nah kita hasilnya beliau meninggal, ya besok kita juga meninggal. Tapi optimisme itu pahala. Upaya untuk sembuh tuh, di situ pahalanya. Apalagi kalau bicara sakit, ya, ketika seseorang sakit kemudian dihadapi dengan baik, selalu berikhtiar untuk sembuh, itu penyakitnya menghapus dosa. Ikhtiarnya mendatangkan pahala. Ngapain bingung ketika sakit? Harusnya ada bingung kalau kita sakit. Ya. Kalau yang paham mungkin malah disyukuri. Alhamdulillah diberi sakit. Udah itu ada bingung apa? Udah pernah tahu lono. Ini ya masa ya Allah berilah sakit untuk nih kan gitu kan. Tapi kadang kita mikir ketika kita tidak pernah sakit itu, apakah iman saya itu diterima oleh Allah atau tidak? Karena sunatullahnya keimanan itu akan teruji Pak. Itu sunatullahnya. Maka ketika hidup tidak ada ujian, itu harusnya introspeksi diri. Introspeksi diri, jangan-jangan iman kita tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau cara berpikir kita seperti yang saya terangkan, saya mau yakin ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-i'timad 'alal asbab wal ghaflah 'anillah maksiyah, kata saya tahu. Bersandar kepada ikhtiar, bersandar kepada usaha dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kemaksiatan. Wal i'timad 'alal asbab ma'a ita'annahu la 'ala qablillah syirkun tunaqidu dakwah syahadah. Bersandar kepada usaha, ikhtiar dibarengi dengan pemahaman bahwa antara usaha dengan Allah itu tidak ada hubungan. Ini Mu'tazilah cara berpikirnya begini. Ini kemusyrikan yang membatalkan dua kalimat syahadat yang diucapkan. Begitu kata saya tahu. Sehingga beliau mengakhiri mangkal asbab wa abtalaha, barang siapa yang menolak usaha ikhtiar dan tidak mau melakukannya, kufur, dosa. Wa man ja'alahu takfiran, tapi jika dia mendewa-dewakan usaha, ya, faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslim
Ya berada di tengah-tengah ini, Pak. Ya. Kemenangan harus dicita-citakan, kemudian diupayakan, dibarengi dengan pemahaman wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak akan luntur. Walaupun kita buntung, tidak punya tangan, tidak punya kaki sama sekali, dalam rangka mencari maisha, kita masih bisa bermaisha dengan mulut kita. Yang penting ikhtiar. Yang penting ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika benar pimpinan Allah, salahnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.